Bayangkan sebuah pesawat yang terbang begitu senyap, begitu cepat, dan begitu mematikan, hingga radar musuh pun tidak mampu mendeteksi kehadirannya. Kini, bayangan itu akan menjadi kenyataan di langit Nusantara. Indonesia baru saja membuat keputusan yang mengguncang kalkulasi militer seluruh negara di Asia. Sebuah langkah yang tidak pernah diprediksi oleh siapapun, bahkan oleh para analis pertahanan kelas dunia sekalipun. Langkah mengejutkan kembali diambil oleh Kementerian Pertahanan Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian memanas. Jakarta baru saja mengesahkan salah satu kesepakatan militer terbesar dalam sejarah modernnya. Bukan lagi sekadar rumor, Indonesia secara resmi menjatuhkan pilihan pada jet tempur generasi kelima buatan Turkiye. Kaan tidak tanggung-tanggung. Indonesia dilaporkan memesan 48 unit jet siluman mutakhir ini dengan nilai kontrak fantastis mencapai 10 miliar dolar AS atau sekitar 163 triliun rupiah. Ini bukan sekadar belanja alutsista biasa. Ini adalah pesan tegas kepada dunia bahwa kekuatan udara Indonesia siap melompat ke level tertinggi. Namun, mengapa Indonesia memilih Kaan? Mengapa bukan F-35 Amerika atau melanjutkan proyek KF-21 Boramae dengan Korea Selatan secara penuh? Dan apa dampaknya bagi peta kekuatan militer di Asia Tenggara? Mari kita bedah tuntas spesifikasi monster langit ini, membandingkannya dengan jet tempur sejenis di kelasnya, serta menganalisis dampak geopolitik dan ekonomi bagi Indonesia. Mari kita lihat detail kesepakatannya terlebih dahulu. Kontrak pengadaan 48 unit Kaan dibiayai melalui skema pinjaman luar negeri yang dikoordinasikan ketat antara Kemhan dan Kemenkeu. Proses pengiriman berlangsung selama 120 bulan atau 10 tahun. Dengan pengiriman pertama ke Indonesia diperkirakan dimulai sekitar tahun 2033. Mengapa butuh waktu selama itu? Karena KAN adalah mahakarya teknologi yang pengembangannya masih berjalan penuh sejak penerbangan perdananya pada 21 Februari 2024. Lantas, sekencang dan secanggih apa jet tempur KAN ini? KAN dirancang sebagai jet tempur superioritas udara generasi kelima. Artinya, pesawat ini memiliki kemampuan siluman atau stealth tingkat tinggi yang membuatnya sangat sulit dideteksi oleh radar musuh. Ditenagai oleh dua mesin General Electric F-110 GE-129 yang kedepannya akan digantikan oleh mesin lokal buatan Turkiye sendiri bernama TII TF-5000 yang sedang dalam pengembangan dan ditargetkan siap diintegrasikan sekitar tahun 2032. Kaan mampu melesat hingga kecepatan Mach 1,8 atau sekitar 2.222 km per jam. Jet ini juga mampu melakukan super cruise, yaitu terbang dengan kecepatan supersonik dalam waktu lama, tanpa perlu membakar bahan bakar tambahan secara boros. Ditambah lagi dengan sistem avionik terintegrasi, radar AISA generasi terbaru buatan Aselsan, dan kokpit canggih dengan sistem AI terintegrasi yang membantu pilot meningkatkan situational awareness serta mengambil keputusan secara lebih cepat dan akurat di medan tempur. Untuk memahami posisi Kaan, kita harus mengadunya dengan para pesaing terdekatnya yang kerap masuk dalam radar belanja Indonesia. F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat dan KF-21 Boramae buatan KAI Korea Selatan. Pertama, kita bandingkan dengan F-35. Dari segi ukuran, Kaan jauh lebih besar dan menggunakan mesin ganda. Sementara F-35 adalah jet bermesin tunggal. KAN dioptimalkan untuk pertempuran udara ke udara jarak jauh, sedangkan F-35 lebih condong pada multiperan dan serangan darat. Namun keunggulan terbesar KAN bagi Indonesia bukan cuma soal teknis, melainkan kedaulatan politik. Membeli F-35 dari Amerika selalu dihantui oleh aturan CATSA dan klausul penggunaan yang sangat ketat. Amerika bisa dengan mudah memutus pasokan suku cadang jika kebijakan politik kita tidak sejalan dengan mereka. Sementara Turkiye menawarkan kemitraan yang jauh lebih fleksibel tanpa ikatan politik yang mencekik. Bagaimana dengan KF-21 Boramae? Indonesia memang adalah mitra dalam proyek KF-21. Namun perlu dicatat, KF-21 pada blok pertama dan kedua masih dikategorikan sebagai jet generasi 4,5 karena persenjataannya masih digantung di luar, belum masuk ke dalam perut pesawat atau internal weapon buy. Sedangkan KAN sejak awal dirancang murni sebagai jet generasi kelima dengan 3 ruang senjata internal. Selain itu, dinamika pembayaran dan transfer teknologi dengan Korea Selatan sempat mengalami kendala.
yang membuat Indonesia mencari alternatif yang lebih pasti dan lebih canggih. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, membentang sepanjang 5.100 km dari barat ke timur. Mengawal wilayah sebesar ini dengan armada jet tempur generasi lama adalah kemustahilan strategis. KAAN bukan sekadar jawaban atas ketertinggalan, melainkan lompatan yang menempatkan Indonesia selangkah di depan. Di balik kesepakatan senilai 163 triliun rupiah ini, tersimpan dimensi diplomatik yang tidak kalah penting. Hubungan Indonesia dan Turkiye dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya di bidang perdagangan dan ekonomi, tetapi juga dalam kerja sama industri pertahanan. Turkiye sendiri sedang agresif membangun ekosistem industri militernya. Dari drone Bayraktar yang sudah terbukti di medan perang, hingga kapal perang dan kini jet tempur siluman KAAN. Bagi Turkiye, Indonesia adalah pasar strategis sekaligus legitimasi global bahwa KAAN layak dipercaya oleh negara besar. Bagi Indonesia, Turkiye adalah pintu masuk ke teknologi militer kelas 1 tanpa beban politik dari barat maupun timur. Keputusan menggelontorkan dana 163 triliun rupiah tentu memicu pertanyaan, apa dampak realnya bagi bangsa Indonesia? Indonesia memiliki wilayah udara dan laut yang sangat luas, termasuk titik-titik panas seperti Laut Natuna Utara. Dengan kehadiran 48 unit jet tempur siluman, generasi kelima yang pengirimannya berlangsung bertahap mulai 2033, konstelasi kekuatan militer di Asia Tenggara akan berubah total. Indonesia tidak lagi bisa diremehkan atau diintimidasi oleh kekuatan asing. KAAN mampu menyusup ke wilayah musuh tanpa terdeteksi, melumpuhkan pertahanan udara lawan, dan mengawal kedaulatan NKRI dengan keunggulan teknologi mutakhir, transfer of technology, atau alih teknologi bagi industri pertahanan lokal. Turkiye terkenal sangat royal dalam memberikan alih teknologi kepada negara mitra. Melalui pembelian ini, teknisi dan insinyur dari PT Dirgantara Indonesia atau PTDI akan terlibat langsung dalam rantai pasok perawatan, bahkan pengembangan komponen KAAN. Ini adalah investasi jangka panjang. Ilmu yang diserap dari proyek KAAN akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk suatu hari nanti mampu memproduksi jet tempur canggihnya sendiri secara mandiri. Saat ini, Indonesia memiliki Rafale dari Prancis, F-16 dari Amerika, dan Sukhoi dari Rusia. Dengan menambahkan KAAN dari Turkiye, Indonesia berhasil melakukan diversifikasi alutsista secara ekstrem. Artinya, Indonesia tidak bergantung pada satu blok kekuatan dunia manapun. Jika salah satu blok menjatuhkan sanksi atau embargo, kesiapan tempur TNI AU tidak akan lumpuh total karena kita memiliki kartu S dari negara lain. Pembelian 48 unit jet tempur KAAN seharga 163 triliun rupiah memang sebuah keputusan yang berani dan memakan biaya yang sangat besar. Namun, untuk menjaga kedaulatan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, keamanan adalah investasi yang tidak bisa ditawar. Tahun 2033 akan menjadi tonggak sejarah baru, di mana kepak sayap Sang Garuda di langit Nusantara akan mulai dikawal oleh salah satu teknologi siluman terbaik di dunia.